remaja, jangan sampai kawin muda. Jangan Ini sampai juga kawin ya, muda, karena gitu. kebanyakan orang yang menikah muda, lalu kemudian hamilnya muda di bawah usia 20 tahun, ini akan menyebabkan anak berat badan lahir rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Bribtu Sabrina di Pendekar Banten Podcast. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Nah Sobat Pendekar, dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan merupakan hal yang terpenting bagi manusia. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat dan produktif menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, beberapa hari terakhir banyak isu juga yang berkembang di masyarakat yang membahas mengenai masih banyaknya balita yang stunting serta cacar monyet yang kini menjadi trending nasional. Bahkan Kemenkes RI telah melaporkan adanya satu kasus cacar monyet pertama kali di Indonesia pada Sabtu 20 Agustus 2022 kemarin. Nah, untuk membahas hal tersebut, hari ini kita kedatangan tamu wanita yang sangat bersahaja, smart, yang bertugas menjaga agar masyarakat Provinsi Banten mendapat fasilitas dan pelayanan kesehatan. Oke, biar nggak penasaran, langsung kita sapa aja Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dr. Hajah Ati Pramuji Hastuti Mars. Selamat datang Ibu di Pendekar Banten Podcast. Ya, selamat datang Mbak Sabrina. Selamat bertemu dengan saya para pemirsa podcast. Terima kasih telah mengundang kami. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ya. Bu, kan ini lagi gencar-gencarnya tentang pencegahan stunting juga ya Bu ya? Iya, betul. Kebetulan saya juga punya anak masih 1 tahun, jadi bisa sekalian nanya-nanya Bu ya. Iya, silakan. Nah, mungkin Sobat Pendekar juga pengen tahu banget nih Bu, sebenarnya stunting itu tuh apa sih Bu? Oke, stunting berdasarkan Permenkes 72 tahun 2021, di mana definisi daripada stunting adalah kurangnya gizi secara kronis atau berlangsung lama, dan juga oleh karena infeksi yang berulang. Hal ini menyebabkan akhirnya gangguan pada fisik, tumbuh kembang anak terganggu, dan bukan hanya sekedar fisik tetapi lebih pada juga otak dan mental menjadi terganggu. Oh, jadi itu karena bisa ada infeksi gitu juga ya Bu ya? Ya, betul. Terus gimana sih Bu cara mengetahui kalau anak tersebut nih mengalami stunting? Ya, deteksi anak mengalami stunting sebenarnya sudah bisa kita ketahui dari mulai 1000 hari pertama kehidupan. Artinya dari mulai dijanin si ibu, ketika ibu hamil itu akan terlihat ketika memang bayi terjadi gangguan. Karena biasanya gangguan pada ibu ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang janin masa kehamilan. Dan nanti setelah lahir tentu bagaimana anak ini bisa tidak tumbuh menjadi seorang anak yang stunting. Ini harus terus dilakukan evaluasi, cek kesehatan anak, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu posyandu, puskesmas maupun rumah sakit. Sehingga anak akan diketahui proses tumbuh kembangnya dari mulai berat badannya, tinggi badannya, sampai ukuran lingkar kepalanya. Oh, lingkar kepala juga. Nah, ya, betul. Itu kan tadi sempat disinggung dari hamil ya Bu, berarti. Ya, berarti ibu hamil pun harus tetap makan gizinya yang seimbang gitu ya Bu ya? Itu ada ciri-ciri tertentu nggak sih Bu kalau misalnya pas lagi hamil, misalnya janinnya kurang baik atau gimana? Ya, jadi ketika kita berbicara stunting, intervensi yang lebih utama untuk kita adalah bagaimana peningkatan 1000 hari pertama kehidupan si janin ini benar-benar berkembang secara optimal. Tentu ini melalui proses tahapan dari mulai remaja. Gitu. Jadi anak remaja putri ini harus benar-benar jaga kesehatannya.
bagaimana juga orang yang akan menikah, calon pengantin ini juga harus terlebih dahulu melalui tahapan proses cek kesehatan. Sehingga ketika mereka sudah siap untuk hamil, mereka dalam kondisi keadaan yang benar-benar fit tanpa adanya penyakit-penyakit tertentu yang akan menghambat pertumbuhan janin dalam kehamilannya. Dan tentunya selain itu makanan dengan gizi seimbang ini penting sekali bagi ibu hamil agar ibu hamil tidak jatuh kepada kurang energi kalori. Oh gitu. Terus biasanya kan kalau hamil tuh ada yang anemia gitu juga bisa pengaruh juga ya Bu? Ya, makanya tadi saya katakan bahwa intervensi ini dari mulai remaja putri, di mana kita tahu bahwa Indonesia ini untuk anak-anak remaja putri banyak yang mengalami anemi. Karena itu anak-anak remaja putri dari mulai usia 15 sampai 18 tahun kita memiliki satu program diberikan tablet tambah darah setiap minggunya sampai usia 18 tahun agar anak-anak remaja putri tidak anemi. Karena kenapa remaja putri ini dipersiapkan? Karena dia nanti akan menikah dan setelah menikah pasti dia akan hamil. Jadi sudah tidak saat kehamilan sudah tidak anemi lagi. Oh berarti sekarang sedang berjalan Bu program tersebut? Ya, sedang berjalan di seluruh kabupaten kota seprovinsi Banten. Sudah mulai berapa lama Bu kira-kira? Kita sudah hampir 4 tahun lebih kita menyelenggarakan hal ini. Meskipun kemarin saat pandemi COVID-19 karena sekolah tatap muka ini sedang terganggu, kita mengalami online. Ini pun bagaimana caranya puskesmas untuk bisa mengakses layanan itu, dan ini kita buka online dan sekaligus kita juga membuka perjanjian untuk memberikan tetap tablet tambah darah meskipun mereka sekolahnya tidak tatap muka. Oh gitu, jadi itu dikasihnya seminggu sekali Bu? Iya, seminggu sekali. Iya, betul. Itu anak-anaknya yang harus ngambil sendiri atau dibagi di Jadi kita saat pandemi, kalau sebelum pandemi dan saat ini ya karena sudah tidak kondisi COVID sudah mulai menurun, maka kita biasanya datang ke sekolah. Petugas puskesmas datang ke sekolah untuk meminum bersama-sama seluruh remaja putri setiap minggunya untuk minum tablet tambah darah. Tetapi saat kemarin karena sekolah tatap muka ini di off lalu diganti dengan online, maka biasanya kita bekerja sama puskesmas dengan guru untuk mengantar di mana lokasi untuk para remaja putri itu bisa mengakses. Oh, jadi kumpul gitu ya Bu ini anak-anak sekolahnya. Tapi itu nggak ada resiko apa-apa Bu kan setiap minggu mengkonsumsi tablet tersebut? Tablet tambah darah itu adalah berisi komposisi zat besi dan asam folat. Di mana zat besi asam folat ini akan bertujuan mengikat atau membentuk suatu HB, hemoglobin, sel darah merah. Sel darah merah ini penting digunakan untuk mengikat oksigen. Jadi oksigen tubuh ini bisa diikat sebanyak-banyaknya oleh HB dan masuk ke dalam otak serta seluruh sirkulasi tubuh. Sehingga tentunya dengan tablet tambah darah ini akan memperlancar sirkulasi dan metabolisme tubuh remaja putri. Seperti itu ya Bu. Jadi ini buat sobat pendekar yang masih remaja putri sekolah, yang sekolah aja ya Bu ya? Iya. Itu jangan takut ya kalau misalnya dikasih tablet yang harus diminum setiap seminggu sekali ya Bu? Iya. Ya setiap seminggu sekali. Nah lanjut lagi nih Bu ya tentang stunting tadi. Kira-kira penyebabnya tuh selain gizi yang kurang itu apa lagi Bu? Ya, jadi kalau kita berbicara stunting ini kita berbicara ya komprehensif atau konvergensi. Di mana stunting ini ada disebabkan oleh kurang makan. Ini karena faktor ekonomi di luar kesehatan, karena kemiskinan. Karena masih ada di beberapa daerah tertentu yang karena faktor ekonomi kemiskinan. Kemudian kedua adalah pola asuh yang salah dari orang tua yang mendidik anak. Contoh seperti karena mereka lebih senang memberikan anak-anak makanan yang kurang bergizi seperti jajanan yang lain ya, yang akhirnya membuat si anak enggan untuk waktunya makan, mereka tidak masuk makan pangan lokal. Kemudian yang ketiga yaitu disebabkan oleh perilaku dalam lingkungan, dan ini yang mendominasi sehingga lingkungan yang tidak baik akan mengakibatkan
penyebab satu infeksi. Dan inilah yang menyebabkan seringkali kita temukan infeksi berulang seperti infeksi saluran pernapasan atas atau akut, seperti pneumonia dan diare biasanya. Karena akses kebersihan lingkungan yang tidak baik, akses sanitasi air bersih yang tidak baik, serta jamban keluarga yang tidak tersedia di masyarakat ini, sehingga menyebabkan kesehatan lingkungan terganggu. Meskipun selain itu masih ada lagi faktor kongenital, yaitu penyakit-penyakit tertentu yang disebabkan oleh faktor genetik atau kongenital, tetapi presentasinya hanya kecil sekali. Oh, berarti kalau genetik itu malah justru presentasinya ini ya Bu, Iya. karena kan biasanya stunting itu identik, kan orang-orang awam tuh taunya misalnya anak-anak yang pendek, yang kurus gitu kan biasanya langsung dijudge stunting, padahal misalnya dari gen itu ya Bu ya. Iya, tidak begitu. Tidak begitu ya Bu. Iya, Jadi harus ada penelitian, bukan penelitian sih Bu, kayak pemeriksaan lanjutan gitu ya Bu ya kalau misalnya stunting. Jadi gitu. meskipun bapak ibunya pendek, bukan berarti anaknya akan ikut pendek. Gitu. Ketika anaknya memang benar-benar di usia kehamilan sampai anak usia di bawah 5 tahun ini benar-benar kita lakukan intervensi baik sensitif maupun intervensi spesifik ini secara menyeluruh, genetik dari seorang ibu dan bapak ini tidak akan mempengaruhi, tetap anak tumbuh kembang. Dan yang terpenting bahwa stunting itu bukan hanya sekedar pendek, tetapi tadi akan mengganggu otak dan mental mereka. Itu yang menyebabkan akhirnya kenapa stunting ini perlu diintervensi dengan baik, karena kita tahu bahwa tahun 2035 ke depan kita akan menghadapi satu bonus demografi. Bonus demografi di mana jumlah penduduk Indonesia nanti akan didominasi oleh usia produktif. Iya, betul. Nah, ini akan menjadi sebuah anugerah, yang namanya bonus pasti anugerah buat Indonesia. Dia mempunyai generasi yang produktif yang tentu bisa bersaing kemana-mana, keluar negeri secara global. Tetapi ini akan menjadi malapetaka tentunya ketika generasi produktif ini benar-benar didominasi oleh orang-orang yang kurang bisa bersinergi ataupun kurang bisa dia berkolaborasi dengan yang lainnya karena stunting ini. Jadi dia tidak mampu berdaya saing dengan lingkungan global gitu. Jadi kita sebagai ibu-ibu muda nih lah Bu, kita bilangnya. Berarti harus berbanyak literasi juga ya Bu ya, tentang gizi dan stunting kayak gitu-gitu, biar kedepannya insya Allah stunting ini sudah minimal gitu ya Bu, udah nggak setinggi sekarang. Nah kan tadi juga saya sempat baca nih Bu bahwa Provinsi Banten ini sempat menduduki peringkat kelima dalam nasional nih, angka terbanyak stunting. Ini benar nggak ya Bu? Ya begini, kalau dari sisi persentasi, Banten ini sebenarnya termasuk tidak di atas 5, tetapi dia itu menduduki di bagian daripada 15 terbanyak stunting dengan angka presentasi 24,5%. Memang yang tertinggi adalah di wilayah Pandeglang, yaitu Pandeglang di angka 37,8%. Sedangkan untuk wilayah lainnya itu sudah berada di angka di bawah 30. Namun karena pemerintah tadi kita menghadapi bonus demografi, kita itu berharap pemerintah menargetkan tahun 2024 ini harus sudah mencapai 14%. Sedangkan yang mendekati 14% untuk wilayah provinsi baru di beberapa wilayah seperti Kota Tangerang, yaitu di angka 15,3% dan Kota Tangerang Selatan 19,9%. Sedangkan yang range-nya yang lain di angka 20 sampai dengan 27%. Berarti itu sampai 2024 nanti ya Bu ya? Ya, sedangkan kalau kita berbicara jumlah penduduk, karena penduduk Banten ini adalah penduduk 5 terbesar terbanyak se-Indonesia, otomatis ketika walaupun angkanya 24,5%, kalau dikalikan jumlah penduduknya akan jumlah stunting yang banyak. Nah, ini kan dengan tingginya stunting gini, apa sih Bu yang udah diupayakan, selain kan tadi udah ada program pembagian tablet penambah darah ya Bu ya. Selain itu ada apa lagi Bu?
di dalam intervensi stunting, karena ini adalah masalah konvergensi, kita harus mengintervensi secara bersama-sama. Jadi intervensi ini kita bagi menjadi intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Nah, untuk kesehatan sendiri lebih pada utama intervensi spesifik, yakni 1000 hari pertama kehidupan. Bagaimana menyelamatkan 1000 hari pertama kehidupan? Ini kita lalui dengan siklus kehidupan dari mulai remaja sampai akhirnya anak usia di bawah 2 tahun. Ya, di intervensi spesifik ini bagaimana dari mulai tadi remaja jangan sampai kawin muda. Jangan ini sampai juga kawin muda, karena kebanyakan orang yang menikah muda lalu kemudian hamilnya muda di bawah usia 20 tahun, ini akan menyebabkan anak berat badan lahir rendah dan kebanyakan kematian janin. Kemudian juga bagaimana kita harus mampu mencegah ketika sudah menikah pun mengatur jarak kelahiran. Jarak kelahiran ini nggak boleh dekat. Gitu. Minimal berapa tahun, Bu? Minimal 3 tahun. Oh, minimal 3 ya, tahun. Kalau lebih bagus adalah 5 tahun. Gitu. Jadi mengatur jarak kelahiran. Itulah yang disebut dengan kita bagaimana caranya mencegah itu dengan ber-KB tentunya. KB pasca persalinan itu penting sekali untuk kita mengatur jarak. Kadang-kadang baru 1, 2, 3 bulan dia lahir tiba-tiba sudah hamil lagi. Ini biasanya bapaknya nggak tahan untuk bisa menahan beberapa bulan. Nah, oleh karenanya tentu perlu ber-KB pasca persalinan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menjaga agar jangan sampai menikah juga nggak boleh terlalu tua. Jadi sehingga kehamilannya tidak boleh kehamilan yang terlalu tua. Beresiko. Misalkan, ya Bu ya. Sangat beresiko. Jadi maksimal untuk bisa hamil itu di usia 35 tahun. Maksimal jadi kalau 35 tahun. 35 tahun. Iya. Jadi kalau di atas 35 ini harus benar-benar punya controlling yang lebih terhadap pemeriksaan kehamilannya tersebut. Ya. Terus Dinkes Provinsi Banten ini menyediakan ini nggak Bu, hotline service atau layanan kesehatan untuk menangani secara medis anak-anak yang stunting itu Bu? Oke, kita membuka layanan di websitenya pemerintah provinsi khususnya Dinas Kesehatan. Webnya berapa ya? Webnya nanti saya bisa menyusul mungkin bisa ditampilkan ya, nanti di bawah Bu ya. Tampilkan di bawah ya. Oke. Kemudian juga nomor telepon hotline-nya Dinas Kesehatan juga ada. Di situ bukan hanya sekedar masalah stunting, tetapi seluruh masalah-masalah kesehatan apalagi yang update masyarakat bisa bertanya kepada kami Dinas Kesehatan. Gitu ya Bu. Ya. Nah, terus apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat nih Bu biar mencegah stunting selain tadi kan gizi harus seimbang. Itu selain itu apa Bu yang harus dilakukan? Tadi sosialisasi edukasi karena tadi pola asuh yang salah ini yang menyebabkan salah satunya anak stunting karena pengetahuan orang tua. Jadi orang tua harus menggali apa yang harus dilakukan. Bahkan bukan hanya orang tua, tadi dari mulai remaja apa yang harus dipersiapkan. Kalau tidak tahu, datanglah ke puskesmas terdekat karena di sana ada diajarkan cara reproduksi remaja. Bagaimana remaja mempersiapkan nanti ketika mereka harus sudah menikah. Kedua, yaitu bagi para calon pengantin, ini jangan lupa sebelum teken kontrak KUA ini harus periksa kesehatan. Dan kalau bisa kita memilih pasangan itu benar-benar pasangan yang sehat. Lalu kalau sudah terlanjur jatuh cinta susah juga kan. Udah cinta tapi ini sama-sama ada yang nggak sehat, maka harus berobat dulu. Itulah pentingnya cek kesehatan. Jadi ketika diketahui penyakit tertentu dia harus diobati. Nanti setelah siap baru mereka bisa hamil. Jadi nikahnya sih tetap menikah. Tetap gitu. Menikah ya. Tapi menunda kehamilan. Sampai kondisinya benar-benar sehat. Nah kan kemarin pas sebelum saya nikah itu juga ada syarat harus imunisasi atau vaksin apa ya Bu? Sebelum menikah itu juga mengaruhi di situ nggak Bu? Ya, jadi nanti kan
selama proses calon pengantin nanti ada Iya. dikasih vaksinasi namanya TT, Nah, itu. tetanus toksoid. Itu tujuannya ketika nanti dia hamil agar tidak terjadi kejang-kejang, karena tetanus toksoid itu akan menyebabkan satu kejang-kejang akibat infeksi. Nah, gitu. itulah yang harus dicegah karena kejang-kejang ini akan mempengaruhi otak, perkembangan otak si anak, sehingga terganggu pertumbuhan kembangnya. Jadi itu wajib juga Bu sebenarnya. Ya, betul. Kemudian tadi sudah sampai calon pengantin ketika menikah, diharapkan ketika mereka hamil tentu selain gizi seimbang, mereka harus pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi nggak boleh tuh di dukun, kemudian di bidan praktek atau dokter praktek. Iya. Ini harus 6 kali pemeriksaan dari usia kehamilan 1 bulan sampai dengan usia 9 bulan, minimal 6 kali. Pemeriksaan pertama atau yang disebut dengan ANC, kehamilan ini wajib di vaskes. Kenapa? Karena ini akan diperiksa 10 kegiatan yang benar-benar terintegrasi, diukur, dan disitulah akan ketahuan apakah dia berpotensi akan terjadi gagal tumbuh pada janin si ibu. Ini akan terlihat. Kemudian untuk yang kelima, ANC yang kelima juga harus di vaskes juga, ditangani oleh dokter bidan yang menjadi satu kesatuan. Di situ juga akan terlihat apakah dia akan mampu lahir normal, apakah tidak akan terjadi perdarahan atau berat badan lahir rendah. Ini akan bisa terdeteksi. Kemudian setelah kehamilan sudah melewati pas kelahiran, tentu saat kelahiran si ibu pasca persalinan masa nipas ini dia harus benar-benar mendapatkan perawatan yang baik agar keselamatan ibu juga bisa baik, dan ditambah juga ibu harus ber-KB tadi. Berarti KB langsung, pasca persalinan langsung KB ya, Bu? 0 sampai 42 hari. Ya. Oh. Kemudian selanjutnya si anak juga harus mendapatkan imunisasi sejak dilahirkan. Jadi ada beberapa imunisasi yang begitu dilahirkan harus langsung diberikan, seperti hepatitis B0, kemudian polio. Dan selanjutnya selama anak sampai pada anak usia balita bawah 5 tahun ini, anak harus terus dikontrol, cek kesehatannya untuk tumbuh kembangnya si anak. Dan dengan seperti itu tentu kita dapat mencegah anak-anak kita dari stunting, yang pasti kita akan melahirkan generasi penerus bangsa yang benar-benar luar biasa. Semoga aja ya Bu, stunting ini sudah berkurang terutama di Provinsi Banten. Amin. Bisa meminimalisir. Nah terus Bu, ini kan tadi di trending nasional udah tadi sempat baca berita juga, itu udah ada terkonfirmasi satu kasus cacar monyet. Nah itu habis perjalanan ke luar negeri katanya ya Bu. Nah Sobat Pendekar ini mungkin ada yang belum tahu sebenarnya cacar monyet itu apa sih, kok bisa menyerang ke manusia gitu Bu. Ya, cacar monyet ini adalah sebuah infeksi zoonosis, jadi akibat binatang. Dari binatang. Ya, dari binatang, awalnya zoonosis, kemudian ini disebabkan oleh virus yang namanya monkeypox. Virus monkeypox ini adalah masuk ke dalam genus Orthophoxviridae, dan dia masuk ke dalam family dari Vincentiridae. Nah ini mungkin susah juga ya, pusing ya. Ini iya Bu, bahasa dunia kedokterannya ya, bahasa biologisnya seperti itu. Dan virus monkeypox ini pertama kali ditemukan di tahun 1958. Itu ditemukan pertama kali kepada binatang kera yang digunakan untuk penelitian. Ternyata dia menderita monkeypox. Dan baru ditemukan dari manusia atau antar manusia ini di tahun 1970, yaitu tepatnya di negara Kongo, dan kemudian menyebar ke Afrika Tengah dan Afrika Barat. Nah, kalau itu, di Indonesia sendiri baru setahun ini atau dulu sempat pernah ada juga Bu? Belum pernah ada. Belum pernah. Jadi ada. Memang beberapa daerah ini bukan merupakan negara-negara lain bukan merupakan negara yang endemis. Tetapi ketika
tahun 2021 kemudian ditemukan oleh WHO, laporan dari negara-negara Eropa kemudian Amerika ini mulai ditemukan kasus monkeypox ini. Dan WHO saat itu menyatakan hati-hati ketika daerah non endemis ini sudah mulai ada, untuk negara lain pun lambat laun pasti akan ada. Jadi kita harus tetap waspada. Nah, terbukti Indonesia kemarin belum ada kasus monkeypox, iya. tetapi dalam minggu ini kemarin itu sudah dinyatakan ada satu warga negara DKI Jakarta yang mengidap monkeypox. Dan dia berasal dari pergi ke luar negeri. Dari luar negeri ya Bu. Ya, Nah sebenarnya itu tuh menular atau gimana Bu? Terus cara menghindarinya gimana itu Bu? Oke, penyakit ini tentu penyakit menular. Jadi yang awalnya bisa menular dari binatang ke manusia atau bahkan dari manusia ke manusia. Nah ini sudah bisa sampai manusia ke manusia. Jadi memang harus hati-hati. Tentunya sebenarnya kunci utama bagaimana kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang terpenting kita harus cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir. Berperilaku hidup bersih selain cuci tangan, tapi kita juga harus menjaga tubuh kita tetap daya tahan tubuh yang baik, tentu yang dihasilkan dengan makan bergizi, istirahat yang cukup, kemudian juga aktivitas fisik, olahraga nomor 1. Karena kalau daya tahan tubuh kita baik, kita tidak akan mudah terkena virus apapun. Karena kondisinya Allah menciptakan kita mempunyai pertahanan tubuh alami. Iya betul. Tidak semua walaupun virus masuk ke dalam tubuh, bakteri masuk ke dalam tubuh, tidak akan kalau daya tahan tubuh baik tidak akan menimbulkan satu gejala penyakit apapun itu. Jadi prinsipnya pertama PHBS. Kedua, kalau kita menemukan pasien yang terkena virus monkeypox ini, itu kita harus tidak boleh melakukan kontak. Jadi pertemuan. kayak COVID juga ya Bu ya? Ya, kalau COVID dengan pernapasan ini tidak sedahsyat COVID karena melalui sentuhan. Meskipun saat ini sudah ada satu penelitian ini bisa melalui saluran pernapasan atau droplet. Jadi air liur yang terkena ini bisa droplet, tapi dalam jangka waktu yang panjang. Berbeda dengan COVID-19, hitungan beberapa detik. Menit itu bisa langsung tertular. Tapi kalau ini prosesnya jangka panjang, kalaupun melalui droplet atau saluran pernapasan. Yang lebih banyak karena kita berkontak sentuh dengan orang yang menderita atau bahan-bahan yang sudah terinfeksi dari orang yang menderita ataupun dari binatang yang sudah terinfeksi virus monkeypox. Jadi selain dari sentuhan itu tadi apa lagi Bu? Sentuhannya misalnya sentuhan kulit gini aja atau gimana gitu Bu? Biasanya kan orang yang terkena monkeypox itu salah satu gejala terakhirnya adalah lesi. Lesi itu berupa benjolan yang berisi cairan atau nanah. Nah, lesi itu justru saat dia mulai mengering, di situ ketika bersentuhan dengan orang itu bisa menularkan. Dari lesinya itu ya Bu berarti. Kemudian barang-barang yang digunakan seperti misalkan spray yang digunakan oleh penderita tersebut, kalau juga menyentuh kita, ini juga kita bisa tertularkan. Makanya sebaiknya ketika ada salah satu anggota kita yang menderita monkeypox, ini harus dipisahkan, diisolasi. Isolasi juga. Ya, betul. Seperti itu. Terus ini udah ada obatnya atau bisa sembuh sendiri Bu sebenarnya? Pada prinsipnya yang disebut virus itu dia terkenal dengan self-limiting disease. Artinya sembuh dengan sendirinya, dengan catatan dengan daya tahan tubuh yang baik. Jadi artinya bahwa ketika dia menderita tersebut, yang utama bagaimana gizi mereka baik sehingga dia cepat dapat sembuh. Jadi belum ada tuh obat virus utama untuk monkeypox. Tetapi hanya ada obat-obatan yang sifatnya simptomatik dan suportif. Artinya hanya
gejala-gejalanya saja. Gejala-gejala. Jadi meringankan gejala-gejala. Misalkan karena dia ada demam, biasanya gejalanya ada demam. Demam itu di atas 38,5 derajat Celcius. Iya. Untuk biar tidak demam, mengurangi rasa demamnya dikasih obat paracetamol, obat penurun panas. Kemudian ada gejala nyeri otot, nyeri persendian, nyeri punggung, kemudian adanya kelelahan tubuh, dia biasanya kita kasih vitamin dan obat penahan nyeri. Kemudian juga adanya pembesaran kelenjar getah bening. Jadi kalau sudah mulai mau timbulnya lesi, itu timbul gejala pembesaran kelenjar getah bening. Jadi kenapa ada pembesaran kelenjar getah bening? Biasanya tubuh ketika melakukan perlawanan terhadap satu benda asing yang masuk ini, dia melawan dengan akhirnya keluar dari peningkatan kelenjar getah bening tersebut. Oh, gitu. seperti itu ya Bu. Jadi Ya. Apa? Nggak usah khawatir, tapi kita harus tetap berhati-hati. Iya, takutnya kan kayak semoga jangan terjadi lah ya Bu. Maksudnya kayak COVID ini kan jadi menyebar ke seluruh Indonesia. Semoga udah satu orang itu aja udah langsung berakhir gitu Bu, takutnya ini. Terus ada ini nggak Bu, upaya dari Dinkes Provinsi Banten untuk mencegah terjadinya penularan cacar monyet tersebut Bu? Oke. Kami Dinas Kesehatan Provinsi Banten sudah memerintahkan kepada dan menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, bahkan seluruh Vaskes 245 puskesmas yang ada di Provinsi Banten untuk kita melakukan kesiapsiagaan. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan deteksi dini. Jadi jika ada gejala-gejala yang hampir mirip dengan hal tersebut, kita harus segera lakukan, pertama lapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang juga melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan penyelidikan epidemiologi, ya. PE ini kita lakukan. Jadi apakah dia kontak eratnya sudah kemana? Kemudian juga kita lakukan surveillance epidemiologi. Surveillance epidemiologi ini penting sekali. Dan biasanya dalam surveillance ini kita akan melakukan satu pemeriksaan yang kita bawa ke Litbangkes untuk diperiksa apakah dia benar-benar menderita monkeypox. Karena pernah di kota Cilegon dalam 2 minggu kemarin ada gejala yang menyerupai dengan monkeypox, tetapi ternyata hasilnya alhamdulillah negatif. Iya. Ini berarti hampir mirip sama cacar air juga ya Bu? Iya. Bedanya di mananya Bu? Kalau dari sisi genus, dari sisi genusnya dia sama variola. Jadi kelompok genusnya sama. Tetapi memang ini di awal daripada reservoirnya ini yang berbeda. Tapi bintik-bintik yang dihasilkan biasanya kalau pada cacar air tidak sebesar dari cacar monyet. Tapi gitu untuk demam, kemudian nyeri itu hampir seluruhnya sama. Ya. Oh gitu Bu. Ya. Nah, ada nggak Bu pesan-pesan nih bagi masyarakat yang khususnya di Provinsi Banten agar dapat menjaga kesehatannya masing-masing Bu? Oke. Pertama tentu tadi ada 2 hal yang kami harapkan atas nama pemerintah provinsi untuk bisa para pemirsa yang mendengar hal ini untuk menjaga daya tahan tubuhnya masing-masing. Karena penting sekali dengan daya tahan tubuh yang baik, ini akan kita terhindar dari berbagai macam benda asing, bakteri, virus ataupun yang lainnya. Dengan 2 cara. Pertama adalah secara alami, kedua adalah secara buatan. Secara alami bagaimana kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Tadi yang saya katakan bagaimana gerakan masyarakat hidup sehat dengan mengkonsumsi gizi seimbang, kemudian aktivitas fisik yang harus kita lakukan meskipun dalam kondisi sibuk apapun, kita harus berusaha mempersiapkan waktu kita untuk aktivitas fisik, kemudian istirahat yang cukup. Dan selanjutnya untuk daya tahan tubuh yang baik tentu ditambah dengan buatan. Ini disempurnakan dengan buatan. Dengan apa? Dengan imunisasi. Berikan anak-anak imunisasi dasar lengkap
untuk masa generasi tumbuh kembang mereka, dan juga imunisasi yang diberikan juga pada orang-orang dewasa seperti contohnya imunisasi COVID-19 yang saat ini bagaimana imunisasi COVID-19 untuk booster ini harus perlu ditingkatkan karena saat ini masih pandemi COVID-19 loh, kasus juga masih ada. Jadi bagi masyarakat yang belum diimunisasi tentu kami mengajak bersama-sama untuk mensukseskan kegiatan vaksinasi maupun imunisasi. Ya. Mantap, luar biasa. Nah, buat sobat pendekar, khususnya nih yang memiliki balita agar memberikan gizi yang seimbang sehingga anak bisa tumbuh kembang sesuai dengan milestone-nya, dan bagi orang tua nih yang memiliki anak stunting juga agar segera membawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Oke, terima kasih Ibu telah menyempatkan hadir di Pendekar Banten Podcast. Semoga sehat selalu, sukses dalam berkarir. Terima kasih Mbak Sabrina, semoga kita sehat semua. Amin. Nah, Sobat Pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita. Buat Sobat Pendekar yang ingin request tentang materi yang akan dibahas atau narasumber yang perlu kita undang, bisa langsung tulis di kolom komentar bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam Pendekar Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.